Kan. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja. Al-Minhaj Islamic Boarding School adalah lembaga pendidikan Islam berkualitas yang menghasilkan siswa-siswi yang cakap dalam ilmu, berkarakter, robbani, intelek dan mandiri, bahkan berprestasi baik di tingkat kota maupun provinsi. Al-Minhaj Islamic Boarding School memiliki moto mulia dengan As-Sunnah. Moto ini didasarkan atas landasan ajaran agama Islam yang kami terapkan, di mana kita umat Islam wajib beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu pendidikan yang integratif antara iman dan ilmu. Pengetahuan ilmu rububiyah, uluhiyah, dan ubudiyah tidak bisa dipisahkan, karena berasal dari sumber yang sama, yakni Allah Azza wa Jalla. Kami ingin setiap siswa-siswi tidak hanya memahami ilmu pengetahuan, namun juga memahami kegunaan dan penggunaan pengetahuan tersebut, yang dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan pendidikan Islam ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang memahami dan mengamalkan dinul Islam secara menyeluruh, menghasilkan lulusan yang berpegang teguh dengan manhaj khairu ummah, melahirkan pribadi unggul dalam berakidah, beribadah, bermuamalah dengan benar, menghasilkan santri yang hafizul Quran dan mengamalkannya, menumbuhkan pribadi yang bersemangat dalam meningkatkan kualitas ilmu, iman dan amal, melahirkan pribadi yang siap berdakwah di tengah-tengah masyarakat luas. Maka, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, Yayasan Minhaj Sahabah menginvestasikan dan mengerahkan segala sumber daya untuk mengembangkan kurikulum pesantren dan kurikulum Diknas yang berbasis iptek. Dan kami juga memiliki misi menyelenggarakan pendidikan berbasis ulumuddin, tahfidzul Quran, dan bahasa Arab. Menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum nasional berbasis iptek, membentuk karakter muslim yang soleh dan muslih, membentuk kader umat yang istiqomah dalam manhaj khairu ummah. Sejak awal berdirinya pada tahun 2013, Al-Minhaj Islamic Boarding School telah berkembang dengan pesat hingga saat ini. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, kami memberikan ruang kelas dan asrama yang nyaman, masjid, dokter dan klinik kesehatan, lapangan futsal dan basket, perpustakaan, lab komputer, taman, kolam renang dan kolam ikan. Di samping fasilitas yang memadai, Al-Minhaj juga didukung tenaga pengajar yang berkualitas dengan latar belakang lulusan pesantren, Universitas Islam Madinah, Lipia Jakarta, IPB, Universitas Jenderal Sudirman, dan universitas lainnya. Konsep pembelajaran kami adalah memadukan antara kajian ilmu pengetahuan dengan produktivitas. Siswa dituntut kreatif, inovatif, afektif, efektif, dan produktif dengan langkah-langkah mengkaji dan mengamati suatu pelajaran, mendiskusikan pelajaran, mempresentasikan hasil kajian dan pengamatan. Selain itu, siswa-siswi kami berikan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi, keterampilan, dan keahlian di bidang lainnya, seperti panahan, ekskul futsal, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk mengembangkan potensi siswa-siswi sekaligus moto kami, yaitu RIM, robbani, intelek, dan mandiri, Minhaj Sahabah memberikan ekskul tambahan, seperti program kemandirian. Program ini diharapkan mampu memberikan keahlian siswa di bidang usaha, agar setelah lulus dari Minhaj Sahabah, mereka memiliki ilmu tambahan yang bisa mendukung mereka dalam mengikuti persaingan di dunia usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari Sabtu tanggal 7 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 2020, kita akan ikuti bersama kembali talk show dunia pendidikan yang pada kesempatan sore hari ini kita akan menyimak, mendengarkan paparan dari profil Minhaj Sahabah. Beberapa saat yang tadi telah kita simak bersama bagaimana profil secara singkat disampaikan, dan insya Allah akan lebih detail lagi disampaikan oleh narasumber kita yang telah hadir di studio Roja TV. Dan alhamdulillah sudah ada 2 narasumber yang insya Allah akan memaparkan. Yang pertama mungkin bisa Anda lihat di layar kaca Anda, yaitu Al-Ustadz Atep Rahmatullah LC Hafizahullahu Ta'ala. Sebelah kiri saya tepat, beliau sebagai mudir Minhaj Sahabah, dan di sebelah beliau juga ada Ustadz Umar Hidayat LC, mana beliau sebagai kepala bagian kesantrian. Alamat dari Minhaj Sahabah ini berada di Jalan Ciburial, RT 1 RW 11, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Bogor. Dan lebih jelasnya lagi, kita akan simak bersama pemaparan visi, misi, dan pendidikan yang telah berlangsung di Minhaj Sahabah selama ini. Dan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al-Ustadz Atep Rahmatullah LC sebagai mudir untuk memaparkan dari apa yang akan disampaikan. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya. Kemudian min bab lam yashkurillah man lam yashkurin nas, tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka kami mengucapkan terima kasih dan syukur kami kepada manajemen TV Roja dan Radio Roja atas diperkenannya kami, diberikannya waktu untuk sedikit berbagi informasi tentang Ma'had Minhaj Sahabah. Mudah-mudahan ini menjadi khazanah pengetahuan kepada pemirsa, pendengar Radio Roja ataupun pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Ma'had Minhaj Sahabah yang terletak di Bogor, Jawa Barat ini di bawah Yayasan Minhaj Sahabah atau sering dikenal dengan nama Al-Minhaj Boarding School, ya. Yang mana Ma'had Minhaj Sahabah ini berdiri dari tahun atau mulai taksis atau berdirinya mulai tahun 2013 ya. 2013, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang ya, dan mendapatkan
legal formal dari pemerintah, ya, dari badan akreditasi, baik itu yang SMP ataupun yang SMA, ya, sudah mendapatkan akreditasi. Alhamdulillah kalau yang SMA akreditasi A, ya, dari badan akreditasi. Kalau yang SMP masih B, ya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ke akreditasi A, ya, insyaallah. Alhamdulillah. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Ma'had Minhajus Sahabah atau Al-Minhaj Boarding School ini adalah dua jenjang SMP dan SMA, ya. Masing-masing ada putra dan putri, ya. Dan sekarang alhamdulillah di tahun ini sudah mencapai jumlah santri 950-an, gitu, ya. Alhamdulillah, ya. Ya, dari putra dan putrinya, ya. Ya, alhamdulillah. Kembali kepada tadi visi, ya. Ma'had ini mempunyai visi, yaitu menjadikan lembaga atau menjadi lembaga yang profesional dalam kaderisasi umat yang rabbani, intelek dan mandiri, tentunya dalam bingkai manhaj khairul ummah atau salaful ummah, ya. Nah, di sini untuk mewujudkan visi ini, Ma'had Minhajus Sahabah menempuh tadi atau menyelenggarakan pendidikan yang berbasis ulumuddin, ya. Tentunya di situ dipelajari mata pelajaran yang berbasis ulumuddin, ya. Kemudian juga tahfidzul Quran dan bahasa Arab. Kemudian juga untuk mewujudkan visi ini, Ma'had Minhajus Sahabah menyelenggarakan pendidikan yang sesuai kurikulum nasional yang berbasis IPTEK. Maka Al-Minhaj Boarding School ini atau Minhajus Sahabah ini menginduknya ke dinas, ya, dinas pendidikan atau Kemendikbud, ya, kalau sekarang namanya Kemendikbud, gitu. Kemudian di antara yang menjadi upaya kita untuk mencapai tadi robbani, ya, anak-anak ini atau santri diharapkan menjadi atau mempunyai kemampuan di bidang ulum syar'iyyah, ya. Maka kita berusaha untuk mendatangkan para pendidik, ya, para guru-guru atau para asatidzah yang lulusan Timur Tengah, baik itu dari Madinah, ya, ataupun dari Ummul Qura, gitu, ataupun dari universitas yang ada di Indonesia, seperti Lipia, ya, ataupun Stay Ali bin Abi Thalib, kemudian juga dari Stay Imam Asy-Syafi'i, ya, dan ma'had-ma'had yang lainnya, Dan juga alhamdulillah kita pada tahun ini atau 2 tahun ini kita sudah mendatangkan para pengajar dari Timur Tengah, ya, dari Yaman, yang mereka punya kompetensi atau kemampuan di tahfidzul Quran, ya, sudah bersanad, kemudian juga punya kemampuan atau di bidang bahasa Arab, ya, keahlian di bahasa Arab, seperti itu. Dan kami juga untuk menempuh visi ini berusaha untuk dan alhamdulillah kemarin sudah sudah divisit oleh tim asesor dari UIM, Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah, sudah menempuh untuk mendapatkan akreditasi dari Madinah, Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah, atau sering disebut dengan muadalah. Kemudian untuk tadi visi yang inteleknya, tentunya kita menyelenggarakan pendidikan yang sesuai kurikulum nasional yang berbasis IPTEK, dan ini dibuktikan dengan tadi keluarnya
akreditasi ya dari Badan Akreditasi Nasional, baik itu SMP ataupun SMA. Yang alhamdulillah ya, yang SMA sudah A dan SMP baru B, yang mudah-mudahan ke depan kita bisa naik ke level A ya untuk SMP-nya. Dan juga kita menempuh untuk tadi mewujudkan visi ini, memberikan pelajaran-pelajaran yang memang bisa membantu untuk memberikan anak-anak ini lulus ya, atau bisa menembus perkuliahan negeri di Indonesia ini ya. Bahkan alhamdulillah sesuai dengan data yang kami yang kemarin atau yang terakhir ini, kita sudah beberapa lulusan yang lulusan Minhaj Sahabah atau Al-Minhaj ini lulus lewat jalur PTN ya di beberapa universitas negeri di Indonesia seperti IPB ya, Universitas Indonesia, UI dan universitas yang lainnya gitu. Kemudian untuk mewujudkan tadi visi yang mandiri dalam arti adalah santri atau siswa memiliki kemandirian untuk tadi menghadapi tantangan di masa depannya dia ya, di masa depannya. Makanya kami di sini memberikan pembekalan berbentuk, selain itu berbentuk ekstrakurikuler ya, yang akademik ataupun non akademik gitu ya. Jadi berharap atau diharapkan santri ini bisa memiliki keahlian yang akan membantu nanti dia ketika lulus dari pesantren ini. Saya kasih contoh seperti yang akademiknya kayak seperti Arabic Club ya, kemudian English Club, Math Club, jurnalistik ya, kemudian bio trainer ya, seperti pembuatan sabun gitu ya. Kemudian juga adapun non akademiknya seperti bela diri, ya, tata boga untuk keputrian, dan kemudian Tibun Nabawi ya. Dan kemudian juga seperti bercocok tanam ya, mengenal bagaimana cara bercocok tanam di di era modern ini dengan media hidroponik ya. Kemudian juga ternak ikan ya, bagaimana cara budidaya ikan dan lain-lain lainnya, sehingga ini adalah menjadi bekal nanti di kemudian hari untuk para lulusan Minhaj Sahabah ini. Kemudian yang tidak terlupakan juga, ada satu program sebagai program khusus yang sudah 3 tahun berjalan ya, yaitu program Baitul Quran. Nah, jadi program Baitul Quran ini adalah program yang dikhususkan untuk santri atau santriwati di Minhaj Sahabah, dan ini program SMP ya, khusus SMP, mendapatkan atau hafal Al-Quran, hafal 30 juz selama 1,5 tahun ya. Dengan tadi program selama 1,5 tahun ini si anak atau si santri atau santriwati khusus menghafal Al-Quran, dan ditambah dengan beberapa pelajaran diniyah ya, tidak semuanya tapi beberapa saja, dan itu diberikan hanya 1 hari dalam 1 minggu. Itu dikumpulkan di dalam 1 hari untuk diberikan kepada, atau materi-materinya ini diberikan kepada anak-anak. Nah, insya Allah dalam 1,5 tahun ya, anak-anak ini bisa menghafal 30 juz ya. Kemudian ditambah 6 bulan untuk mutqin, mendalamkan hafalannya, menitqankan hafalannya. Nah, di tahun ketiga santri yang ikut di program Baitul Quran ini kembali belajar seperti biasa
yaitu untuk menghadapi ujian nasional. Nah, jadi anak ini yang ikut Baitul Quran ini, dia selama 2 tahun itu khusus untuk Al-Quran. Setahun kemudian dia memperdalam pelajaran-pelajaran baik itu yang umumnya ataupun yang diniyahnya, untuk mempersiapkan kelulusan di kelas 3-nya, 3 SMP-nya. Sehingga anak-anak yang masuk ke program Baitul Quran ini adalah anak-anak yang selain dia mendapatkan syahadah, ijazah hafal Al-Quran, ya, sertifikat hafal Al-Quran, begitu juga dia mendapatkan ijazah SMP-nya, nasionalnya, seperti itu. Itu mungkin sebagai pembuka dari pemaparan profil Minhajus Sahabah, ya, dari visi misi, ya, kemudian beberapa program unggulan yang ada di pesantren Minhajus Sahabah. Allahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum. Nah, baik, insyaallah syukran jazakallahu khair kepada Al-Ustadz Atep Rahmatullahi Elsi yang sudah memaparkan tadi mengenai visi dan misi dan juga pendidikan yang telah berjalan selama ini di Minhajus Sahabah, atau lebih dikenal tadi disebutkan Al-Minhaj Boarding School. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada narasumber yang lainnya, yaitu Al-Ustadz Umar Hidayat, di mana pada saat ini seperti yang telah kita ketahui sedang musim penerimaan peserta didik baru, yaitu dengan disingkat PPDB, dan kebetulan juga beliau membidaginya untuk PPDB di tahun ini, dan lebih detailnya kita akan simak bersama, kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Umar Hidayat LC hafizahullah taala. Kepada beliau kami persilahkan, falyatafadhal masykuran. Nah, syukran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Raja Radio yang dirahmati Allah SWT, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mudir Ustadz Atep Rahmatullahi Elsi, bahwasanya pesantren Minhajus Sahabah memiliki visi dan misi untuk mengkader generasi umat Islam saat ini untuk menjadi generasi yang rabbani, intelek, dan mandiri, sehingga insya Allah dalam waktu dekat atau sudah lewat, bahwasanya pesantren Minhajus Sahabah telah membuka pendaftaran, ya, dalam artian telah menerima untuk pendaftaran untuk gelombang pertama pada tanggal 4 Oktober 2020, yang mana gelombang pertama ini akan diberikan waktu kurang lebih selama 3 bulan, yaitu dari tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 2 Januari 2021, yang mana insya Allah untuk pengetesannya ini akan dilakukan setiap akhir bulan secara berkala, yang mana pengetesan ini insya Allah akan ada beberapa hal yang akan dites, termasuk salah satunya diantaranya adalah kemampuan membaca Al-Quran, kemudian juga wawasan dasar keislaman, kemudian juga wawasan pengetahuan umum dasar, dan adapun untuk SMA mungkin ada sedikit tambahan, yaitu ada tambahan sedikit untuk pengetesan bahasa Arab, tapi ini hanya yang dasar saja. Dalam artian Minhajus Sahabah ingin memberikan kesempatan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para anak-anak kaum muslimin yang lain yang ada di Indonesia ini khususnya, agar mereka bisa merasakan pendidikan sesuai sunnah yang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabatnya dan para salafus saleh yang terdahulu, sehingga kami menginginkan bagaimana anak-anak khususnya Indonesia ini bisa mengenal sunnah dengan baik, sehingga adapun untuk materi tes ini mungkin boleh dikatakan tidak terlalu sulit, ya, tidak terlalu sulit, akan tapi tetap untuk menyaring, ya, untuk menyaring saja. Di antara juga ada psikotes, mungkin ada wawancara dengan orang tua dan juga ada wawancara dengan santri itu sendiri, sehingga kita ingin mengetahui minat daripada orang tua dan minat daripada santri untuk masuk ke pesantren Minhajus Sahabah. Dan untuk
pengumuman dari hasil seleksi tersebut, biasanya kita lakukan seleksi ini untuk pengumuman paling lambat adalah 1 pekan. 1 pekan selepas dari pengetesan. Ini paling lambat. Sehingga ketika sudah selesai pengetesan, biasanya kalau yang seperti disampaikan, untuk pelaksanaan tes itu setiap bulan, akhir bulan itu akan dilakukan tes, dan alhamdulillah pada bulan ini, alhamdulillah untuk peminat itu sudah mencapai 100 orang lebih. Dan kuota yang kita berikan adalah untuk putra, SMP putra itu ada 105 orang, dalam artian 3 kelas ya, 3 kelas, dalam artian 1 kelas kita buka itu 35 orang. Pun sama untuk SMP putri kita buka juga 3 kelas, 105 orang. Adapun untuk SMA kuota yang disediakan hanya 70, baik putra maupun putri, jadi kurang lebih 2 kelas. Dan alhamdulillah untuk sampai dengan akhir bulan ini untuk pendaftar sudah, untuk SMP sudah ada 71 calon santri, dan untuk SMA ada 36 santri. Dan alhamdulillah juga ada dari ahli jenjang dari SMP kita juga yang akan masuk untuk SMA. Kurang lebih untuk saat ini sudah ada 23 calon. Boleh dikatakan untuk SMA ini agak sedikit rebutan karena kan kita juga ada SMP, sehingga kebanyakan mungkin dari SMP Minhaj biasanya itu kurang lebih ada 1 kelas atau 2 kelas yang melanjutkan ke SMA Al-Minhaj, sehingga boleh dikatakan untuk calon santri yang ingin masuk ke Minhaj, ya khususnya yang jenjang SMA, boleh dikatakan boleh dikatakan jatahnya mungkin hanya 1 kelas saja gitu. Adapun sisanya untuk SMP, alhamdulillah kita masih membuka untuk 105 santri ya, baik untuk putra maupun putri. Dan untuk infonya, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dicek bagi para pemirsa, baik Bapak Ibu semuanya. Bagi yang ingin melihat atau ingin berminat untuk info lebih lanjut, silahkan dicek website kami minhajsahabah.com. Dan untuk info-info terbaru baik berkaitan dengan PPDB atau berkaitan dengan hal-hal yang lainnya, insya Allah akan kita update selalu dan kita upload di sana, sehingga baik Bapak Ibu maupun di penjuru Indonesia ini bisa langsung mengupdate info-info terbaru dari pihak pesantren, insya Allah. Dan termasuk juga untuk nomor-nomor yang bisa dihubungi, nomor kita dan narasumber atau penghubung, nomor penghubung kita yang person in charge-nya, PIC-nya ada 3 orang, ya mungkin nanti insya Allah mungkin akan ditampilkan nomor-nomornya, dan itu juga bisa dilihat di website kami di minhajsahabah.com. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait PPDB ini. Assalamualaikum. Baik, syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Umar Hidayat tentunya yang sudah menjelaskan mengenai tata cara PPDB, dan tentunya masih belum terlalu detail ya, dan kita akan lebih detail lagi dengan kita berinteraktif soal jawab. Jadi bagi para pemirsa yang ingin lebih mengetahui lebih dalam bagaimana di dalam pesantren tersebut ya, Al-Minhaj Sahabah, dan juga bagaimana teknis dari PPDB atau penerimaan siswa baru tadi yang telah secara garis besar dijelaskan oleh Al-Ustaz Umar Hidayat. Dan silahkan kepada Anda, para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami di nomor layanan pesan singkat di 0819896543, dan juga mungkin Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Dan kami ingatkan kembali, kami sedang dialog interaktif dunia pendidikan yang pada kesempatan bulan-bulan ini sedang musim penerimaan. Baik, mungkin kami akan ajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita terima di layanan telepon. Tadi dijelaskan juga mengenai tesnya itu sampai tanggal berapa penerimaannya? Penerimaan sampai tanggal 2 Januari. Sampai tanggal 2 Januari. Dan sudah tinggal sedikit. Itu tesnya itu secara langsung atau offline ataukah online? Untuk saat ini dikarenakan pandemi, kita menyesuaikan, insya Allah baik pendaftaran maupun pengetesan akan dilakukan secara online. Secara online, alhamdulillah. Sehingga dikarenakan seperti yang kita alami saat ini ya, di Indonesia juga sedang mengalami pandemi, dan juga ada larangan-larangan mungkin untuk bepergian jauh dan sebagainya, sehingga kita memudahkan bagi para Bapak Ibu atau calon santri yang ingin mendaftar ataupun pengetesan nanti akan dilakukan via online.
Untuk cara-caranya pun nanti juga bisa dilihat di website kami. Itu nanti kita sediakan untuk formulir online-nya, termasuk tata caranya dan pengetesannya nanti juga akan dihubungi oleh penanggung jawab dari bagian penerimaan. Secara serentak? Setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Dan nanti sekarang kan kita mulai bulan Oktober. Insya Allah akhir bulan ini akan dilakukan pengetesan untuk kurang lebih dari 100 orang tadi yang sudah mendaftar. Dan kita akan lakukan hal tersebut pengetesan setiap sebulan sekali di akhir bulan. Dan insya Allah untuk pengumuman kelulusannya pun akan diberitahukan 1 pekan paling lambat, 1 pekan setelah pengetesan. Setelah pengetesan. Ya. Nah, jika sudah ada pengumuman pengetesan dan sudah diterima misalkan dan rencana masuk untuk semester baru ini, apakah ada rencana masuknya itu secara offline ataukah belajarnya secara online juga? Mungkin kalau untuk masalah masuk ya atau pembelajaran kemudian itu biasanya kita berkoordinasi dengan bagian atau pemerintah setempat gitu ya. Atau di sini adalah bukan payung hukum ya yang kita di bawah naungan Kemendikbud gitu ya. Kita biasanya selalu konsultasi dengan mereka. Jadi dinas pendidikan karena kita berada di Bogor, berarti kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor gitu. Kalau mereka mempersilahkan untuk tadi belajar offline gitu ya dengan beberapa protap gitu ya kita akan berusaha untuk memaksimalkan itu gitu. Dengan walaupun kita harus memakai protap dan seperti halnya sekarang ini kita juga 50% dari jumlah santri atau santriwati ya yang belajar di Minhaj Sahabah sudah offline. Sudah offline gitu ya. Tapi tentunya dengan mengikuti protap. Betul. Karena itu merupakan kewajiban ya. Bahkan kita ada beberapa minggu gitu ya, ada pengawas datang untuk tadi melihat apakah protapnya berjalan atau tidak seperti itu. Karena memang mereka juga tidak berharap bahwa pesantren ini menjadi klaster-klaster gitu ya, seperti yang terjadi di tidak terjadi ya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu berdoa untuk tidak terjadi tadi hal-hal yang buruk ya kepada anak-anak kita insya Allah. Nah, baik ya, syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya ini tadi disebutkan ada beberapa kriteria pengetesan. Salah satunya kemahiran dalam membaca Al-Qur'an. Nah, bagaimana jika yang dites itu tidak bisa membaca Al-Qur'an? Dia masuk pondok, memang dia pengen bisa baca Al-Qur'an. Betul. Nah, bagaimana ini? Alhamdulillah, sebetulnya mungkin menjadi salah satu kelebihan Minhaj juga mungkin dalam saya katakan seperti ini. Dan kita tidak membatasi bahwasanya yang berhak masuk pesantren itu hanya mereka yang sudah bisa baca Quran. Nah, karena memang niat mereka sebetulnya dari awalnya baca Quran kan, bisa baca Quran, bisa paham Quran, bisa amal apa dalam Quran itu. Makanya alhamdulillah di sini kita memberikan solusi. Dalam artian kita memberikan ada suatu program yang kita berikan dan ini juga nanti tentunya dengan sepengetahuan orang tua dan persetujuan orang tua, yaitu program matrikulasi. Dalam artian sebelum dia masuk nanti, ketika dia sudah diterima misalnya, walaupun dia belum bisa baca Quran, ketika dia sudah diterima, nanti akan ditawarkan program matrikulasi untuk perbaikan bacaan Al-Quran kurang lebih selama sebulan. Dan ini wajib untuk diikuti oleh para santri yang memang ditunjuk atau ditetapkan oleh pihak penerimaan untuk mengikuti program tersebut. Sehingga nanti ke depannya ketika sudah mengikuti program tersebut, insya Allah mudah-mudahan ketika awal masuk tahun ajaran baru, santri tersebut sudah mampu untuk membaca Al-Quran. Minimal dia sudah mampu untuk membedakan huruf lah ibaratnya. Ya, tapi mungkin ketika yang mendaftar banyak, misalkan ternyata yang dites itu Masya Allah bagus semua dan mereka keterima. Dan mereka yang tentunya yang tidak bisa membaca Al-Quran itu tidak lulus seleksi misalkan. Nah, berarti ada penyaringan seperti itu ya? Iya, untuk sementara ini memang masih ada penyaringan untuk kemampuan baca Quran. Tapi sekali lagi mungkin disampaikan tadi, sebetulnya untuk kemampuan bacaan Quran anak SMP itu boleh dikatakan info yang saya dapatkan, boleh dikatakan kemampuan membaca anak Indonesia ini khususnya baca Al-Quran itu sangat minim, sedikit sekali. Sehingga salah satu tujuan kita membuat atau membentuk program matrikulasi itu adalah itu tadi. Bagaimana supaya mereka anak-anak santri, calon santri tersebut, walaupun belum mampu baca Quran, walaupun belum punya kemampuan untuk mungkin ya itu tadi lah masalah tahsin, tajwid dan qiraahnya sebagainya,
Tapi kita memberikan solusi jalan keluar. Ini bagaimana caranya supaya cita-cita mereka, baik cita-cita orang tuanya maupun anaknya untuk bisa belajar di pesantren itu bisa terpenuhi. Nah, Insyaallah. ya mudah-mudahan para orang tua yang tentunya ingin sekali masukkan ke tentunya misalkan ke pondok ini bisa dapat diterima ya. Dan bisa dididiknya. Walaupun anak saya belum bisa apa-apa nih gitu. Enggak dibicarakan saya berarti nanti ya. Iya, insyaallah. Mungkin saya tambahkan. Nah, silakan Ustaz. Jadi kalau bicara tentang tadi kemampuan anak, dan ini matrikulasi ini memang hanya ada untuk SMP, itu anak-anak SMP gitu. Kalau SMA tidak, karena SMA ini kita lebih kepada pembelajarannya semuanya bahasa Arab. Itu ya betul. Jadi diharapkan SMA ini sudah standar minimal itu sudah lancar Al-Quran gitu. Tapi untuk SMP, yang pertama kenapa kita kepada SMP, karena mereka di usia-usia yang mana masih masih membutuhkan tadi ya lebih banyak pendidikan ya daripada orang tuanya gitu. Nah sehingga jumlah SMP yang belum bisa baca Al-Quran ini lebih banyak daripada SMA seperti itu. Nah makanya kita mengadakan matrikulasi ini. Nah, memang tadi seperti antum katakan bahwasanya begitu banyak pendaftar, tentunya kita akan mengklasifikasi gitu ya. Ada yang sudah terpenuhi kuotanya kan. Jadi kita akan memprioritaskan yang paling duluan dulu gitu. Walaupun belum karena gini, alhamdulillah ya, sampai sekarang kita pendaftar ini belum sampai 300-an gitu ya, betul. Sampai sekian. Jadi sehingga kita tes itu gelombang pertama nih. Jadi jumlah di gelombang pertama ini kita prioritaskan gitu. Walaupun belum bisa baca Quran, kita akan sodorkan untuk matrikulasi itu. Atau yang kedua, kalau tidak mau matrikulasi, kita kasih kesempatan biasanya untuk di gelombang kedua ngikut lagi. Begitu. Betul, kita bisa seperti itu. Untuk ngikut karena kan kita standarnya Al-Quran, baca Al-Quran gitu. Nah, diharapkan ketika kita kasih kesempatan kedua, biasanya anak ini atau orang tuanya terus tuh melatih anaknya untuk membaca Al-Quran gitu ya, atau mendatangkan guru privat gitu untuk Al-Quran. Dan tidak sedikit juga yang di gelombang pertama tidak lulus, gelombang keduanya lulus, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi matrikulasi ini hanya untuk SMP gitu ya. Dan memang kita program ya tadi betul mungkin yang baru mungkin atau adanya di Minhajus Sahabah yang ini menjadikan merupakan solusi bagi beberapa orang tua yang mana mereka ini merasa anaknya tidak mampu untuk membaca Al-Quran, namun kita memberikan solusi untuk memberikan program tambahan, yaitu namanya matrikulasi. Tujuannya standarisasi bacaan Al-Quran, seperti itu. Ya, insyaallah. Baik, syukran jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan yang telah kami ajukan. Dan kami ajukan lagi ya, tentunya tadi ini mengenai penerimaan peserta didik baru. Ini berhubungan dengan biaya. Ini ada pertanyaannya, biaya pendaftarannya sebesar apa? Dan biaya uang pangkal serta uang iuran bulanannya, mohon mungkin bisa dipaparkan, silahkan. Baik, untuk masalah pembiayaan, Masya Allah nih, masalah luar biasa ini. Untuk uang pendaftarannya, kita kemarin sudah menyampaikan juga kebetulan nih pamfletnya mungkin nggak dibawa. Kita memberi 351.000 ya, karena kan kita online ya. 351.000. Ada 1.000 ya? Ada 1.000-nya. Untuk itu, untuk membedakan, ibaratnya kode unik untuk membedakan bahwasanya uang tersebut memang masuk untuk digunakan biaya pendaftaran. Adapun untuk masalah pembiayaan berikutnya kalau sudah terima, di sini mungkin saya langsung ringkas aja ya. Tadi mohon maaf dipotong dulu, gelombang 1 dan gelombang 2 sama? Sama. Untuk pendaftaran? Untuk pendaftaran sama. Sama. Untuk biaya masuknya mungkin ini anak langsung singkat saja. Untuk SMP ini 25 juta all in termasuk semuanya. Termasuk di dalamnya fasilitas kamar, bahan seragam, kemudian buku,
studi tour, ekskul, dan termasuk SPP 1 bulan. Dan perlu diingat juga kenapa terus SMA tuh 23 juta. Ini ada perbedaan untuk SMP dan SMA. SMP 25 juta, SMA 23 juta. Kenapa ada perbedaan? Kenapa SMP lebih mahal? Dikarenakan dari bagian pendidikan kita sudah mencanangkan adanya program pendidikan 6 tahun. Sehingga kedepannya nanti bagi SMP yang lulusan SMP Minhaj, ketika dia alih jenjang ke SMA Minhaj, tidak akan ada biaya lagi. Masih melanjutkan di situ? Masih melanjutkan di situ. Misalkan sekarang bayar 23, misalkan yang SMP. Terus lanjut ke SMA, tidak ada bayar lagi? Tidak ada biaya pindah lagi untuk biaya alih jenjang. Hanya mungkin ada biaya untuk uang buku saja yang normal ya, uang tahunan saja, yang itu saja. Tapi kalau ada yang dari luar, yang SMP-nya dari luar, misalkan pengen masuk ke SMA situ harus bayar 3 juta. 23 kalau SMA. Baik. Kalau SMP 25 juta. Ya. Ini sudah all in termasuk semuanya, termasuk ya uang buku, kemudian fasilitas kamar, kemudian uang pangkal, uang masuk, kemudian untuk ekskul tahunan, baik ekskul maupun studi tour, kegiatan tahunan, termasuk juga sudah termasuk SPP bulanannya di bulan Juli itu. Dan kita untuk SPP-nya insya Allah untuk tahun depan adalah senilai 2 juta rupiah. Dan ini sudah termasuk fasilitas pendidikan, makan, laundry, kesehatan. Ada laundry? Ada laundry. Putra putri sama? Sama putra putri. Alhamdulillah. Semua ada laundry ya? Ada laundrynya. Nah, jadi Alhamdulillah. Tinggal enak aja. Tinggal semangat belajar. Tinggal semangat belajar ya. Nah, ya. Tadi iuran, tadi berapa iuran? 1 juta, 2 juta ya? 2 juta. Nah, mengenai iuran-iuran ini, apakah ada keringanan? Tentunya bagi siswa yang berprestasi tapi dia tidak mampu. Ya, silakan. Nah, terkait dengan apa namanya keringanan, atau sering kita bicarakan bukan keringanan ya, biasanya kita katakan beasiswa. Beasiswa, gitu ya. Beasiswa ya. Beasiswa ini kita berikan. Memang ini salah satu program yayasan ya. Walaupun memang kita ini tidak ada kerjasama atau bantuan dari Timur Tengah gitu ya, atau dari para muhsinin yang ada di Indonesia gitu ya, atau kerjasama dengan perusahaan ya, atau dengan juga biasanya ada beberapa pesantren atau yayasan yang apa namanya menampung orang tua asuh biasanya seperti itu ya. Ditawarkan. Betul, ditawarkan. Memang ini sudah ada program dari yayasan untuk memberikan atau membuka kuota di setiap penerimaan siswa baru, memberikan kuota beasiswa 10%. 10% dari apa namanya, dari kuota penerimaan ini. Dari kuota penerimaan. Untuk betul. iurannya? Nah, variatif gitu, variatif. Jadi beasiswa ini diberikan kepada tadi yang tidak mampu, yang kurang mampu, ya, punya keinginan untuk melanjutkan, untuk masuk pesantren, tapi tadi keterbatasan kemampuan, biasanya kita berikan tadi beasiswa ini, tentunya dengan verifikasi ya, apa namanya, biasalah persyaratan-persyaratan, ya betul, pengajuan, kemudian kita verifikasi persyaratan, walaupun kita belum sampai kepada mendatangi rumahnya, belum gitu, tapi kita hanya insya Allah husnudzon dengan tadi persyaratan-persyaratan yang diberikan, baik dari RT RW-nya, dari apa namanya aparat setempatnya, kita berikan beasiswa tersebut. Nah, ini beasiswa ini juga variatif. Ada yang kita bisa tanya gitu dengan apa namanya, dengan pertanyaan-pertanyaan semampunya berapa gitu. Ada yang nanti di beberapa yang beasiswa ini ada yang bayarnya hanya 50%, gitu. Ada yang berapa persennya gitu ya, ada yang 70%-nya gitu bayarnya. Ada juga yang sama sekali free. Begitu ya? Iya, betul ya. Terutama biasanya yatim ya. Biasanya yatim kita lebih prioritas kepada yatim seperti itu. Nah, dan ini juga beasiswa ini juga kita berikan kepada yang berprestasi. Itu prestasi biasanya gitu, betul. Para pendaftar yang memang dia mempunyai prestasi, biasanya kita berikan, tawarkan biasanya ya, untuk tadi mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Dan sama juga variatif gitu ya, ada yang setengahnya, ada yang berapa 70%-nya,
ada juga yang free semuanya gitu, sekali, betul. ya. Paling dikenakan biaya untuk kebutuhan anaknya sendiri, misalkan kayak seragam, baju atau seragam, kemudian buku, gitu ya, kasur dan kebutuhan untuk pribadinya gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Nah, gitu. baik ya, sudah cukup ya mungkin ya. Syukran jazakumullah khairan atas jawaban-jawabannya. Ini mudah-mudahan jelas ya untuk para pemirsa dan pendengar juga ya, dari apa yang mungkin jadi di benak para pemirsa dan pendengar, juga menjadi pertanyaan ya turunnya para orang tua. Dan mungkin para pemirsa dan pendengar silahkan yang ingin bertanya langsung kami berikan kesempatan di layanan telepon di 0218236543 yang ingin bertanya lebih dalam lagi mengenai Ma'had Minhaj Sahabah ini yang berada di Bogor. Ya, silahkan, mungkin sudah ada yang masuk di 0218236543. Jika memang belum ada yang terhubung, kita akan kembali mengangkat pertanyaan yang akan kami ajukan. Baik, sambil menunggu mungkin saja ya. Nah, tadi telah disebutkan mengenai visi dan misi target kelulusan atau kenaikan tingkat kelas. Nah, bagaimana jika para santri itu ada yang tidak memenuhi target ketika kenaikan kelas dan juga ketika kelulusan? Apakah dia tinggal kelas ataukah tidak lulus? Bagaimana? Ini berkaitan dengan standar kelulusan ya. Ada standar kenaikan kelas. Memang kita sudah merumuskan untuk standar kenaikan kelas ini. Tadi kan 30 juz. Betul ya, betul. Kalau itu yang 30 juz ini untuk Baitul Quran. Oh, Baitul Quran beda lagi ya? Beda lagi. Berarti khusus ya. Betul. Itu Baitul Quran itu 30 juz. Tapi untuk jenjang yang biasa, reguler ya, itu standar kelulusannya itu 1 tahun minimal dia harus hafal 2 juz. 2 juz. Itu minimal. Betul, minimal. Nah, kalau kurang dari 2 juz ini dia bisa dikatakan tidak bisa naik kelas. Itu kecuali tadi dengan biasanya kita naik bersyarat gitu ya. Iya, betul. Diberikan kesempatan ketika untuk naik kelas, tapi dengan syarat tadi bisa mengambil, memenuhi atau mengejar ketinggalannya tersebut gitu. Dan di antaranya juga kita punya standar, dan alhamdulillah kita sudah tentunya Dinas Pendidikan ini mempunyai pengawas ya, dan kita sudah sodorkan ke pengawas pendidikan ini, dan mereka alhamdulillah sudah mengetahui standar ini gitu, dan mereka menyetujui untuk standar kelulusan ini gitu. Dan diantaranya ada beberapa mata pelajaran yang tidak boleh tidak boleh di bawah KKM gitu. Seperti akidah yang kita tentukan. Akidah itu tidak boleh di bawah KKM. Kalau di bawah KKM berarti dia dikatakan tidak bisa naik gitu, betul. Dan juga ada beberapa rumusan atau standar kenaikan kelas dan kelulusan yang telah ditetapkan oleh Divisi Pendidikan dan Minhaj Sahabah ini, itu seperti itu. Nah, gitu. Iya, baik, cukup ya. Mudah-mudahan jelas ya untuk para pemirsa dan pendengar. Ini sambil menunggu mungkin sudah ada yang masuk ya. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini, Ibu? Dengan Ummu Nashwa di Bekasi. Ummu Nashwa di Bekasi, silakan. Afwan, Ustaz izin bertanya. Silakan. Untuk penerimaan jenjang SMP itu nanti ijazahnya dapatnya 2 atau hanya SMP aja, Ustaz? Nah, iya. Tadi mungkin tidak menjawab dari awal ya, tidak apa-apa. Tapi tidak lagi nanti Ibu Nashwa, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Satu lagi, nanti silakan. Sudah masuk ke pesantrennya, boleh izin pulang ke rumah itu per bulan, berapa bulan sekali gitu? Iya. Belum masuk udah izin pulang ya. Baik, ditunggu ya jawabannya, tunggu ya. Ya, terima kasih banyak ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Taib, untuk pertama masalah ijazah mungkin. Iya, ya. ijazah. Untuk ijazah insya Allah kita ada 2 ijazah yang akan dikeluarkan. Pertama ijazah Diknas. Dan alhamdulillah seperti yang sampaikan Mudir tadi Ustaz Atep, bahwasanya kita sudah terdapat akreditasi baik SMP maupun SMA, sehingga kita sudah bisa melakukan ijazah sendiri. Bahkan kita juga sudah melakukan ujian nasional sendiri di tempat kita sendiri. Sehingga kita sudah bisa mengeluarkan ijazah di tempat kita sendiri atas nama SMP ataupun SMA Al-Minhaj. Tidak usah numpang. Nggak usah numpang lagi, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada ijazah dari pihak pesantren. Dan ijazah dari pihak pesantren ini yang sedang kita usahakan dengan Mudir juga dengan para tim yang lainnya, para rekan-rekan yang lainnya, untuk bisa nanti ketika kita sudah diterima muadalah oleh pihak Jamiah Islamiyah Bil Madinah, sehingga dengan ijazah pesantren kita mudah-mudahan ketika muadalah ini sudah turun, bisa menggunakan ijazah tersebut untuk melanjutkan pendidikan di Jamiah Islamiyah Madinah. Insyaallah. Ini mungkin berkaitan dengan ijazah itu. Untuk yang kedua, untuk masalah perizinan ya, Masya Allah. Untuk masalah perizinan, terkait masalah perizinan, santri insya Allah kita berikan hak untuk dijenguk sebulan 2 kali. Tidak pulang. Tidak pulang. Tidak pulang. Tidak ya? pulang. Dijenguk tentunya. saja. Dijenguk saja. Dalam artian walaupun mungkin pesantrennya di Bogor, umiknya di Bekasi, tapi tidak, untuk sementara belum diizinkan untuk pulang. Iya. Karena tetap untuk waktu jenguk kita batasi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu pun hari Ahad saja. Ahad. Dan insya Allah kita libur hari Ahad karena kebanyakan para wali santri ini liburnya hari Ahad. Iya. Nah, jadi mereka kebanyakan meminta untuk liburnya itu di hari Ahad. Sehingga kita berikan waktu hak untuk dijenguk, untuk bertemu dengan orang tuanya di hari Ahad dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ada masa karantina nggak tidak ketika pas awal masuk biasanya? Untuk santri baru? Ada. Makanya untuk karantina santri baru ini, biasanya santri baru itu datang lebih awal, sekitar seminggu sebelum santri lama. Dan itu juga digunakan untuk acara MPLS ya, saat ini MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk para santri-santri baru, termasuk juga pendidikan untuk pengenalan dengan konsep kita di pesantren. Karena biasanya santri baru ketika baru datang kan kaget tuh, khususnya SMP biasanya. Iya. Ada yang nangis dan sebagainya, kan, Masya Allah. Sehingga kita gunakan untuk 1 pekan awal ini kita gunakan untuk MPLS tadi, masa pengenalan lingkungan sekolah atau lingkungan pesantren. Gitu. Insya Allah. Iya, itu mungkin salah satu tadi ijazah ya, kekhawatiran orang tua. Iya, Kita mah ijazah SMP ini ya, biasa ini dimaklum ya, dimaklum hal ini. Nah, mengenai tadi nanti akan ada akreditasi dari UIM ya, mungkin tadi disebutkan. Apakah sudah dari beberapa kelulusan alumni ya dari Minhaj Sampai ini ada yang pernah mencoba mendaftar mereka secara mandiri, terus ada yang diterima? Apakah sudah ada? Silakan. Sampai saat ini belum ya. Kalau untuk ke Madinah belum. Kita baru Ummul Qura udah ada. Udah ada. Qura, King Khalid ya di Abha sudah ada, sama Mesir palingnya di Mesir sudah. Yang di Timur Tengah baru 3 aja. Kalau ke Libya banyak ya. Kalau ke Libya alhamdulillah setiap tahun kita sudah ada yang diterima di Libya ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan tahun ini ada ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena memang kalau di Madinah itu kemarin kabar terakhir untuk diterima di Madinah itu memang diprioritaskan yang muadalah yang sudah mendapatkan akreditasi dari Madinah gitu. Adapun yang selain yang sudah dimuadalah memang ya kembali kepada milik-milikan lah untuk untungan seperti itu katanya seperti itu. Ya mudah-mudahan sebenarnya sih kemarin sudah visit sudah terus kemudian proposal juga sudah sampai ke sana gitu ya. Tinggal nunggu sertifikatnya katanya seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah mempermudah. Betul, amin. Tadi muadalah ini untuk minat sahabat. Baik, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Mungkin jika sudah ada yang masuk silakan diangkat saja langsung. Dan sudah ada yang masuk ya? Silakan. Mungkin untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Akasyah dari Bekasi. Abu Ukasyah di Bekasi. Silakan. Ya. Afan, Ustaz mau nanya. Iya. Anak-anak ada di pesantren nih. Nah, kalau mau masuk di sana kan tesnya itu gimana ya? Posisinya ada di pesantren, ada di ingin pindah maksudnya? Bagaimana? Ingin pindah pesantren maksudnya? Iya, untuk SMA-nya. Gitu. Untuk SMA-nya, ya. Sedangkan sekarang masih di pondok gitu. Betul. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Karena kan nggak bisa keluar dari pesantren. Sedangkan mungkin tes online di sana cukup kesulitan juga ya. Betul gimana? Iya. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Terus pendaftaran
secara online atau offline begitu? Tadi berarti belum menyimak. Nanti insya Allah dijelaskan kembali ya. Baik, Abu Qasyah, cukup ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan. Baik, untuk Abu Qasyah tadi yang pertanyaan yang pertama terkait pindahan untuk SMA untuk masalah tes online ketika anak pesantren. Untuk saat ini dari hasil kesepakatan bersama dan juga untuk mentaati dari permintaan pemerintah setempat, bahwasanya kita belum bisa mengizinkan kedatangan tamu ke dalam pesantren. Sehingga itu tadi mau nggak mau kita akan tetap melaksanakan tes secara online. Mungkin salah satu caranya mungkin bisa Anda berikan solusi buat Abu, nanti mungkin bisa Abu yang bisa koordinasi dengan pihak pesantren saat ini, bagaimana bisa bicara dengan pihak di sana untuk bisa mengizinkan Ananda khususnya supaya bisa mengakses via HP orang tuanya begitu. Jadi mudah-mudahan itu tidak menghalangi lah, menghalangi untuk pengetesan online. Dan juga pengetesan online pun sistemnya kita tidak langsung live ya, ibaratnya kayak via Zoom saat ini mungkin atau via WA call dan sebagainya. Karena untuk pengetesan awal itu hanya menggunakan dengan Google Form saja. Seperti itu. Sehingga nanti adapun selanjutnya nanti mungkin baru akan ada pengetesan khususnya tes wawancara. Wawancara baik dengan orang tua maupun dengan santrinya. Nah, makanya mungkin untuk Abu Qasyah mungkin Ana sarankan mungkin bisa dikoordinasikan dengan pihak pesantrennya. Berarti kita harus beberapa kali pertemuan secara langsung online berarti ya. Kalau ada tes pengisian Google Form dan juga wawancara, berarti ada beberapa kali komunikasi. Untuk masalah komunikasi sebetulnya begini, untuk masalah pengetesan pengisian tes melalui Google Form itu bisa dilakukan langsung satu kali tag langsung ambil saat itu, karena setelah itu baru nanti akan pihak kita dari penerimaan yang menghubungi, khususnya untuk tim wawancara biasanya. Untuk tim wawancara nanti insya Allah akan ada beberapa orang dari tim kami akan menghubungi, ya mungkin bisa dikatakan agak sampai menjelang tengah hari ya. Biasanya mungkin nggak makan waktu lama, antara 5 sampai 10 menit untuk wawancaranya. Nah, sedangkan di sana pun mungkin ketika si santri ini sedang belajar di sana, agak kesulitan kalau tidak hari libur misalkan. Betul. Bagaimana caranya seperti itu? Saya ingin tambahkan. Silakan. Jadi ini merupakan sebuah konsekuensi dari lembaga pendidikan yang membuka atau memulai pembelajaran atau kegiatan di pesantren dengan offline. Gitu. Konsekuensinya seperti kami mempunyai insya Allah tadi akan menyediakan fasilitas untuk anak-anak kelas 3 SMP yang ingin pindah jenjang atau pindah tidak melanjutkan di Minhaj Sahabah. Misalkan ingin melanjutkan di pesantren lain, kita harus memfasilitasi mereka untuk tes online. Seperti itu. Gitu. Jadi ini bisa dicontoh ya? Ya, mudah-mudahan sih kita karena apalagi mereka yakinlah mereka juga tidak mungkin melanjutkan ke sekolah enggak sunnah gitu ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi kita kerjasama bersama kepada lembaga pendidikan sunnah yang lainnya. Ketika ya kita juga sama di Minhaj Sahabah, ketika kelas 3 SMP yang offline ya, yang masuk di pesantren, yang belajar di pesantren atau yang kegiatannya di pesantren, ingin melanjutkan di sekolah lain, tentunya harus tadi ada tesnya gitu ya. Nah, kita akan menyediakan memfasilitasi mereka untuk bisa ikut tes di sekolah yang lain tersebut. Nah, juga diharapkan bagi sekolah yang lain seperti itu menyediakan fasilitas apabila anak-anaknya ingin ingin daftar di sekolah lain gitu, menyediakan fasilitas seperti itu. Iya, mungkin hal tersebut bisa dicontoh dan mudah-mudadan dipermudah ya. Iya, insyaallah. Untuk Bapak tadi Abu Qasyah tentunya anaknya yang daftar di Minhaj Sahabah untuk tingkat SMA-nya ya. Ada tambahan? Cukup mungkin insyaallah. Cukup ya insyaallah ya. Iya, baik ya, demikian ya untuk Abu Qasyah yang berada di Bekasi. Dan mungkin silahkan jika ada kembali untuk layanan telepon, diangkat saja sambil menunggu. Mungkin kami angkat kembali ya pertanyaan di layanan pesan singkat ini. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Bapak Yayan mungkin di Bogor. Apakah ada jenjang untuk sekolah dasar? Tadi dijelaskan tidak ada ya? Oh iya, lupa saya. Ada tidak? Ada. Ini dijelaskan ya? Baik. Nah, iya. Nah, silahkan. Alhamdulillah. Dan ini sampai kelupaan tuh. Ini titipan dari bagian pendidikan tadi. Karena memang kita ini mulai membuka jenjang sekolah dasar
tahun ini, baru buka tahun ini gitu. Dan alhamdulillah siswanya itu baru ya kita merintis ya baru 8, dan itu juga kalau kita buka sedikit sejarah kenapa kita buka SD ini atau jenjang ibtidaiyah ini, karena kita melihat guru pegawai kita kan sudah mulai banyak gitu ya, dan mereka juga mempunyai putra-putra yang masih kecil gitu ya, usia SD ini masuk SD. Akhirnya kita yayasan membuka kesempatan untuk membuka SD gitu, SD Al-Minhaj. Dan alhamdulillah kita sudah buka tahun ini, walaupun dengan tadi qadarullah ya, masya Allah, begitu buka SD pandemi. Jadi tadi belajarnya belum maksimal gitu, belum maksimal gitu. Tapi insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabah ini. Insya Allah kita juga membuka SD ini, membuka pendaftaran SD di tahun ajaran 2021-2022 insya Allah gitu ya. Tapi tidak mondok ya? Tidak mondok. Berarti ya. untuk area sekitar aja. Iya betul, untuk area sekitar gitu. Kalau makanya jauh-jauh tidak mungkin Bapak tadi kan dari Bogor ya tadi? Iya, betul, dari Bogor. Iya, betul. Dari Bogor. Dan kita sih punya harapan ke depan, dan kita visi misi SD ini lebih kepada ingin menjadi SD atau kurikulum internasional seperti itu. Jadi anak-anak ini lebih kepada untuk pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris itu lebih ditekankan seperti itu. Gitu. Insyaallah. Dan ini baru satu tahun ini. Satu angkatan ya. Baru kelas 1 ini. Kelas 1 ini baru mulai ya. Baru mulai ya. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan ya. Tahun ajaran 2021-2022 berarti udah angkatan kedua nanti. Ini penerimaannya berapa siswa? Kalau ini kuotanya 20 ya. 20 ikhwan akhwat yang masih dicampur kecil ya. Dicampur ya, masih cuma 20 berarti. Sangat terbatas. Ya, sangat terbatas sekali karena kita belum fasilitasnya belum memadai banget gitu. Masih menggunakan fasilitas yang ada yang sampai saat ini. Mungkin masalah biaya nanti bisa ditanyakan langsung di sana ya? Boleh ya, ditanyakan nanti karena untuk daerah sekitar aja kan? Iya betul, bisa daerah sekitar aja. Gitu. Jadi tidak mungkin anaknya dari Bekasi pagi-pagi harus ngantar ke Bogor ya. Iya, mungkin masalah detailnya juga masalah biaya silakan untuk tadi Bapak Yayan ya yang ingin berniat memasukkan anaknya yang tingkat SD, silakan bertanya langsung lebih detailnya ke Minhaj Sahabah. Baik, ini ya sudah ada yang masuk, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Abu Alif. Di mana? Abu Alif di Jatinegara Indah nih. Iya, silahkan Abu Alif. Mohon maaf dikecilkan volume televisi atau radionya Abu Alif yang di belakangnya. Sebelum dilanjutkan. Iya, silahkan Abu Alif. Mohon maaf dikecilkan. Ya, sudah? Ya, Ustaz. Iya, silahkan. Kalau kita mau survei lokasi saat sekarang ini bisa nggak ya Ustaz ya? Kan saat ini ya? Nah, bagaimana ini? Sedangkan kondisi masih sekarang ya seperti ini. Lihat ruangan, lihat apa ya? Apakah diperbolehkan begitu? Diperbolehkan ada orang juga di situ Ustaz? Nah, ada lagi pertanyaannya yang lainnya? Ya, itu aja. Ustaz. Itu aja ya. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Siapa yang jawab? Iya. Untuk masalah survei pesantren, Insya Allah mungkin akan kita buka kembali untuk masalah survei, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Sekali lagi, karena kita masih mengikuti ibaratnya arahan dari pemerintah setempat, ya, dan nanti kita belum bisa mengizinkan adanya tamu untuk masuk ke dalam pesantren begitu. Sehingga kemungkinan paling cepat untuk bisa survei nanti kemungkinan di akhir Desember. Ini paling cepat. Paling cepat. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Insya Allah. Mudah-mudahan lebih cepat lagi. Mudah-mudahan. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Iya. Karena kan waktunya juga tidak panjang. Iya. Akhir Desember, awal Januari sudah tutup. Iya kan? Insya Allah. Nah, ya mungkin bisa ditambahin dengan tadi membuka website ya. Kita insya Allah akan mengupload atau memberikan atau semua kegiatan baik itu yang bersifatnya tadi fasilitas gitu ya, fasilitas atau kegiatan-kegiatannya akan kita tampilkan di website kita insya Allah. Websitenya bisa disebutkan, nanti bisa ditampilkan di layar kaca ya, dan nomor mungkin yang bisa
kontak ya yang bisa Iya, dihubungi iya, ya. betul. Dan sambil disebutkan silahkan. Untuk website sendiri adalah minhajsahabah.com, ada di layar iya. ada di layar minhajsahabah.com. ya, betul ya. Di bawah ya. Ya, di paling bawah itu bisa dilihat atau ditulis minhajsahabah.com. Dan untuk kontak person yang bisa Bapak Ibu hubungi adalah 0852 800 86336 atau di nomor 08571 0867659. Masya Allah. Ya. Masih terlihat ya? Masih terlihat, alhamdulillah. Iya, iya. Insya Allah. Nah, iya, mudah-mudahan ya silahkan ya untuk para pemirsa dan pendengar dicatat nomornya. Nanti soalnya sudah setelah acara ini sudah tidak ada nomornya ya. Dan kembali kami ajukan ini pertanyaan di layanan pesan singkat dari Umu Isa di Cibinong. Dia mungkin tadi juga tidak terlewat menyimaknya. Untuk santri yang sudah ada yang terhubung ya. Ya, kita angkat saja dia tidak apa. Kita prioritaskan untuk yang ditelepon. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Ihsan di Bogor. Abu Ihsan di Bogor, silakan. Iya, jadi gini. Waalaikumsalam. Iya, dikecilkan volume televisinya, Pak. Nah, jadi ada suara yang telat nih, jadi menyimaknya double. Silahkan dikecilkan dulu volume televisinya atau radionya. Ditelepon saja Bapak menyimaknya, silahkan. Ya, jadi anak-anak kan sekarang ada di Minhaj SMP. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah nih, ada orang tua wali nih. Silakan. Ahlan wasahlan, Masya Allah. Iya. Anak mau tanya nih nanti untuk insya Allah kalau memang nggak ada halangan kan insya Allah lanjut. Nah, kelanjutan ini kira-kira biayanya sama yang tadi disebut atau berapa ya? Nah, tadi tidak terlewat mungkin ya. Iya. Iya. Iya, itu saja Pak ya pertanyaannya. Iya, itu aja. Nah, baik. Terima kasih Pak. Tadi berarti ini yang di pesan singkat istri Bapak ya, Umu Ihsan ya. Sama ya? Iya. Alhamdulillah masuk Pak ya. Ya, silakan dijawab Ustaz. Oke. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Taib. Untuk alih jenjang Pak ya, ada Abu Ihsan, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti kita di sana. Masya Allah. Untuk alih jenjang tentunya berbeda ya, Abu. Nanti untuk biayanya, karena ibaratnya boleh dikatakan sudah 3 tahun bersama kami di sana, sehingga mungkin untuk tahun ini biaya yang dikenakan tidak sampai daripada 50% daripada biaya yang kita bebankan kepada santri baru. Santri baru? Santri baru kan SMA 23. Ya. Adapun untuk alih jenjangnya kurang lebih antara sampai 9 sampai 10 juta. Seperti itu seperti itu, insya Allah. Dalam artian tetap mungkin ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi oleh wali santri, tapi tidak seperti halnya yang kita bebankan kepada santri baru itu. Nah, apakah biaya seperti itu bisa diangsur? Untuk masalah angsurannya, insya Allah. Makanya nanti kan kita akan ada wawancara orang tua. Mungkin betul. Fungsi wawancara orang tua di situ ada itu. Jadi ada pembicaraan baik pembicaraan masalah pembiayaan atau pengajuan keringanan atau beasiswa tadi, termasuk juga pengajuan untuk pembayaran secara angsuran. Itu bisa ditanyakan nanti di sana, insya Allah. Itu teknisnya bisa nanti insya Allah. Ya mungkin sebagai bocoran aja boleh. Apalagi di masa pandemi ini, insya Allah kami juga merasakan dengan kondisi seperti ini, ya ekonomi seperti ini, insya Allah kami juga tidak mempersulit, gitu ya, tidak mempersulit. Cuman itu juga kami biaya-biaya ini, ya tentunya kita akan pergunakan untuk ya pengembangan atau bahkan untuk membangun kan gitu ya. Nah, tapi kita juga tidak, bagi yang mampu, ya diharapkan tadi tidak mencicil, tapi bagi yang misalkan mampunya dicicil, itu insya Allah kita bisa bicarakan seperti itu. Iya, baik, terima kasih banyak ya, demikian ya untuk Abu Kasyah nih yang berada di Abu Ihsan. Abu Ihsan, mohon maaf ya, Abu Ihsan tadi pertanyaan yang sama tadi dari Umu Ihsan ya, yang berada di Bogor. Iya, ini ada pertanyaan kembali sebelum kita terima di layanan telepon kembali ya. Ini mengenai lokasi, mungkin tadi terlewat juga ya, karena tadi di awal saya sebutkan. Silahkan ditanyakan, maksudnya dijawab, bisa disebutkan lokasi tepatnya dan asrama juga
ikhwan dan akhwatnya juga ya? Apa berdekatan juga ya? Iya, berdekatan, satu lokasi. Alamatnya mungkin bisa disebutkan? Untuk alamat daripada pesantren Minhaj Sahabah ada Jalan Ciburial, RT 1 RW 11, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Mungkin boleh patokannya mungkin kita ada perumahan BNR di sana ya, ada perumahan BNR atau Jungle Fest. Nanti di sana bisa naik lagi ke atas arah ke perkemahan Bumi Perkemahan Sukamantri. Nanti bisa ditanyakan Jalan Ciburial Pesantren Al-Minhaj. Insyaallah masyarakat sekitar sudah kenal dengan pesantren. Di Google Map mudah ya? Di Google Map sudah kita pin di sana lokasinya, sehingga mungkin bisa dicek apabila Abu mempunyai Android. Insyaallah Android kan udah umum, bisa dicek sana, dimasukkan pesantren Minhaj Sahabah. Insyaallah nanti bisa diarahkan langsung ke pin yang sudah kita tetapkan. Sinyal bagus di sana ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Listrik alhamdulillah udah masuk. Soalnya kalau pakai Google Map kalau tidak ada sinyal kan sama saja. Ya. Ya, baik ya, demikian untuk yang bertanya. Ya, sudah ada yang masuk mungkin di layanan telepon, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, belum ada yang masuk. Nah, kami ajukan kembali. Ada pertanyaan ini. Ya, apakah bahasa sehari-hari itu wajib bahasa Arab? Jika tidak, kapankah bahasa Arab itu diwajibkan untuk komunikasi sehari-hari di sana? Kalau untuk bahasa, memang kita ada namanya dibagi atau hari khusus atau Arabic Day, namanya Arabic Day atau English Day ya, gitu. Kita bagi-bagi beberapa hari ini untuk wajib berbahasa Arab gitu. Atau jadi dalam 6 hari ini ya, 6 hari ini anak-anak diberikan waktu-waktu khusus untuk diwajibkan berbahasa Arab gitu. Kemudian sebagian waktu sisanya diwajibkan untuk berbahasa Inggris gitu. Betul. Dan ada beberapa waktu dibebaskan seperti itu gitu. Nah, ini dilakukan biasanya setelah 2 bulan santri baru masuk itu, karena santri baru kan belum bisa bahasa Arab ya, berbahasa Arab. Setelah 2 bulan ataupun 3 bulan biasanya baru mereka ikut diwajibkan gitu. Bahkan kami biasanya atau bagian di pendidikan yang mana di sini membawahi bagian Lajnah bahasa Arab ya, logo, ada namanya area Arabic area biasanya seperti itu. Misalkan diwajibkan di maksaf saja, di kantin berbahasa Arab gitu, karena di situ sudah dipajang mufrodat atau kosakata berkaitan dengan kantin seperti itu. Jadi ada beberapa waktu-waktu khusus untuk berbahasa Arab, waktu-waktu hari-hari untuk berbahasa Inggris seperti itu. Namun tidak ya, itulah namanya santri ya, masih ada juga yang melanggar seperti itu, sehingga kami juga bagian bahasa tadi ketika ada pelanggaran ada sanksi biasanya seperti itu ya, untuk maju ke depan kemudian menghafal mufradat lainnya atau yang lain-lainnya, biasa seperti itu. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya dimudahkan ya untuk wajib bahasa Arab ya. Jadi insyaallah. Walaupun misalkan kurang lancar bahasa Arabnya, tapi dengan sehari-hari mudah-mudahan ya, insyaallah. Makanya dari situ kita juga mendatangkan native speaker ya. Di antaranya tadi 2 orang ini, bahkan kita sudah kedatangan satu lagi, 3 jadi 3 sekarang nih. Hari ini sudah 3 orang masyayikh dari Yaman gitu ya. Dan diharapkan mereka ini bisa berkontribusi untuk tadi menjadi natif gitu ya, buat anak-anak, sehingga mereka itu mengambil bahasanya itu dari orang aslinya gitu. Iya betul. Bukan dari orang Indonesia yang bisa bahasa Arab gitu. Karena kan biasanya beda itu makhrajnya gitu. Ini diharapkan untuk anak-anak ini bisa mengambil faidah dari orang-orang jadi dari pengajar dari Timur Tengah ini. Dan kalau untuk bahasa pengantar dalam pembelajaran, kita klasifikasi biasanya. Kalau dari awal-awal anak kelas 10 atau kelas 1 SMA, kemudian kelas 7 atau kelas 1 SMP, biasanya di mix ya. Kalau 2 bulan pertama berbahasa Indonesia, setelah 2 bulan atau 3 bulan
atau maksimalnya semester kedua gitu ya. Mereka di pengajar atau guru itu diharapkan dianjurkan untuk memix pengantar bahasa pengantar dalam pembelajaran. Untuk sebagian bahasa Arab, kemudian dengan bahasa Indonesia seperti itu. Diharapkan tadi dengan menggabungkan ini terbiasa nantinya untuk berbahasa Arab seperti itu. Iya, baik, cukup jelas ya untuk pertanyaan tadi. Dan selanjutnya sambil menunggu juga, silakan mungkin jika ada yang sudah masuk diangkat saja. Ada pertanyaan dari Abu Rafi. Ya Ustadz, apakah di Minhaj ini ada program pengabdian dan syaratnya seperti apa? Apakah wajib? Kalau di kita tidak ada pengabdian, tidak wajib pengabdian. Tapi bagi yang ingin menghibahkan waktunya gitu ya. Dan ini alhamdulillah ada beberapa orang ya, ada banyak alhamdulillah gitu. Banyak yang menghibahkan, maksudnya itu ke beliau biasanya yang konsultasinya ke kepala bagian kesantриan. Saya ingin mengabdikan atau belajar pengalaman lah katanya gitu, sambil menunggu tadi untuk kelipia atau belajar jadi musyrif. Jadi musyrif atau tergantung kemampuannya biasanya. Betul. Ada juga yang kita kalau kemampuannya bisa mengajar, kita mengajar gitu. Ngajar baik itu tadi biasanya kelas 7 SMP gitu ya. Tapi jarang, hanya anak-anak yang tertentu saja gitu. Karena itu memang punya kemampuan yang khusus betul, ya, gitu. Beda ya lain. Rata-rata jadi musyrif biasanya atau di kantor menjadi staf biasanya seperti itu. Seperti itu. Tapi secara nidhaman peraturan kita tidak ada wajib pengabdian gitu. Ada wajib pengabdian bagi tadi yang mendapatkan beasiswa. Oh begitu. Betul. Jadi kita ada ikatan ikatan kerja lah gitu seperti itu. Mendapatkan beasiswa dengan syarat tadi diantara syaratnya itu selain surat-surat ya, surat-surat verifikasi bukti surat tadi, kemudian ada kesanggupan untuk mengabdikan dirinya selama setahun gitu. Dan alhamdulillah kita juga yayasan punya komitmen justru kalau anak-anak ini punya kemampuan lebih dan kemauan gitu ya, alhamdulillah yayasan punya komitmen untuk melanjutkan atau membiayai kuliahnya seperti itu gitu. Karena masya Allah ya, yayasan punya tadi melihat kepada ini anak-anak kita gitu ya, anak-anak kita yang sudah kita bimbing baik itu yang 6 tahun ataupun 3 tahun justru lebih berhak gitu ya untuk diberikan tadi berkelanjutan untuk mendapatkan atau untuk kuliah seperti itu. Nah, Masya Allah diskusi di kesempatan sore hari ini ya sangat menarik sekali, penjelasan pemaparan mengenai Ma'had Minhaj Sahabah ini. Mungkin silakan bagi para orang tua ya yang ingin mendaftarkan anak-anaknya, bisa salah satu rujukan yang bisa menjadikan Anda patokan ya atau mendaftarkan anaknya di Minhaj Sahabah ini. Dan cukup ya, mungkin ada lagi yang terluput mungkin akan disampaikan mungkin? Insya Allah sudah semua ya. Tadi ada yang terluput kan? Ya, insya Allah sudah cukup semua ya, sudah tersampaikan semua ya. Ya mungkin tadi jika ada pertanyaan lebih lagi yang mungkin menyusul tidak sempat untuk diajukan pada saat ini, silakan bagi yang melihat di layar kaca, Anda bisa menghubungi di nomor 0852 800 86336 atau di nomor yang satunya lagi di nomor 0857 10867659. Dan juga Anda bisa menghubungi atau mengunjungi ya websitenya secara langsung di Minhaj Sahabah pakai SH ya, sahabah.com. Di situ bisa Anda mendapatkan informasi yang insya Allah lebih detail, dan juga tadi jika memang ingin survei nanti ya diberi waktu yang mudah-mudahan bisa dipercepat kebolehannya tersebut. Kita tutup saja pertemuan di kesempatan sore hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa dan pendengar sekalian, dan juga bagi Ma'had
minhaj sahabat ya, mudah-mudahan keberkahan Amin. di minhaj sahabat tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Minhaj Islamic Boarding School adalah lembaga pendidikan Islam berkualitas yang menghasilkan siswa-siswi yang cakap dalam ilmu, berkarakter, rabbani, intelek dan mandiri, bahkan berprestasi baik di tingkat kota maupun provinsi. Al-Minhaj Islamic Boarding School memiliki moto mulia dengan As-Sunnah. Moto ini didasarkan atas landasan ajaran agama Islam yang kami terapkan, di mana kita umat Islam wajib beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu pendidikan yang integratif antara iman dan ilmu. Pengetahuan ilmu rububiyah, uluhiyah, dan ubudiyah tidak bisa dipisahkan, karena berasal dari sumber yang sama, yakni Allah Azza wa Jalla. Kami ingin setiap siswa-siswi tidak hanya memahami ilmu pengetahuan, namun juga memahami kegunaan dan penggunaan pengetahuan tersebut, yang dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan pendidikan Islam ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang memahami dan mengamalkan dinul Islam secara menyeluruh, menghasilkan lulusan yang berpegang teguh dengan manhaj khairu ummah, melahirkan pribadi unggul dalam berakidah, beribadah, bermuamalah dengan benar, menghasilkan santri yang hafizul Quran dan mengamalkannya, menumbuhkan pribadi yang bersemangat dalam meningkatkan kualitas ilmu, iman dan amal, melahirkan pribadi yang siap berdakwah di tengah-tengah masyarakat luas. Maka, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, Yayasan Minhaj Sahabah menginvestasikan dan mengerahkan segala sumber daya untuk mengembangkan kurikulum pesantren dan kurikulum Diknas yang berbasis iptek. Dan kami juga memiliki misi menyelenggarakan pendidikan berbasis ulumuddin, tahfidzul Quran, dan bahasa Arab. Menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum nasional berbasis iptek, membentuk karakter muslim yang soleh dan muslih, membentuk kader umat yang istiqomah dalam manhaj khairu ummah. Sejak awal berdirinya pada tahun 2013, Al-Minhaj Islamic Boarding School telah berkembang dengan pesat hingga saat ini. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, kami memberikan ruang kelas dan asrama yang nyaman, masjid, dokter dan klinik kesehatan, lapangan futsal dan basket, perpustakaan, lab komputer, taman, kolam renang dan kolam ikan. Di samping fasilitas yang memadai, Al-Minhaj juga didukung tenaga pengajar yang berkualitas dengan latar belakang lulusan pesantren, Universitas Islam Madinah, Lipia Jakarta, IPB, Universitas Jenderal Sudirman, dan universitas lainnya. Konsep pembelajaran kami adalah memadukan antara kajian ilmu pengetahuan dengan produktivitas. Siswa dituntut kreatif, inovatif, afektif, efektif, dan produktif dengan langkah-langkah mengkaji dan mengamati suatu pelajaran, mendiskusikan pelajaran, mempresentasikan hasil kajian dan pengamatan. Selain itu, siswa-siswi kami berikan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi, keterampilan, dan keahlian di bidang lainnya, seperti panahan, ekskul futsal, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk mengembangkan potensi siswa-siswi sekaligus moto kami, yaitu RIM, Robbani, Intelek, dan Mandiri, Minhaj Sahabah memberikan ekskul tambahan, seperti program kemandirian. Program ini diharapkan mampu memberikan keahlian siswa di bidang usaha, agar setelah lulus dari Minhaj Sahabah, mereka memiliki ilmu tambahan yang bisa mendukung mereka dalam mengikuti persaingan di dunia usaha.
Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Kecerdasan yang kita bangun itu kecerdasan yang meliputi intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Kenapa kita mendatangkan Mas Syayikh ini? Karena kita akan mencetak tamatan Binbas pernah menyelesaikan kitab, bukan sekedar kurikulum saja. Jangan lewatkan program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis ma'had atau pesantren. Insya Allah kami selalu berusaha untuk mengembangkan, dan kami bersyukur bahwa lahan tanah itu masih cukup luas untuk